pedagang yang berjualan di pasar. Ayo, etam dean sanak seberataan, pergi ke pasar tradisional Mangkurawang Tenggarong. Pasar tradisional Mangkurawang Tenggarong, pilihan untuk berbelanja etam. Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara bersama Free Runner Tenggarong, Pelandok Runner Trail, serta Batu Ampar Trail Runner menggelar lomba lari bertajuk Kukar Trail Run Series 2022 dengan jarak 5 dan 10 km memperebutkan total hadiah sebesar 13 juta rupiah. Ayo meriahkan dan segera ikuti Kukar Trail Run Series 2022 dengan mendaftarkan diri Anda ke Saudari Arinda 0852 468 11133 untuk jarak 5 km dan Saudari Lydia 0813 5038 3867 untuk jarak 10 km. Kukar Trail Run Series 2022, bersatu dan bangkit. Ayo lari Indonesia. Acara ini turut didukung oleh Radio Suara Kalpataru FM 107,8, Radio Andini Suara 106,5, dan kukarpaper.com. FM 107,8 Radio Kalpataru FM, radionya etam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penikmat Radio Suara Kalpataru FM dimanapun saat ini Anda tengah berada. Salam jumpa dan kita ketemu kembali malam hari ini untuk bersama-sama melanjutkan program siaran Radio Suara Kalpataru FM yang masih mengudara langsung dari Kompleks Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita ketemu di edisi hari ini, hari Senin tanggal 10 di bulan Oktober 2022. Dan seperti biasa, edisi Senin malam kita kembali di program podcast. Dan podcast kita adalah Bantai Aja atau Bincang Santai. Malam hari ini kita akan merasa bersyukur sekali karena kita menghadirkan narasumber dan bintang tamu. Saya malam hari ini pengen santai karena yang kita undang adalah narasumber yang namanya lagi rame dibicarakan di Kutai Kartanegara. Kita malam hari ini mengundang Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, ada Bapak Aji Ali Husni. Selamat malam Bang Ali. Selamat malam, selamat malam Bang Iwan. Panjang umur nih ketemu Bang Ali gitu ya. Lagi rame gitu. Jadi makanya tadi diskusi Bang Ali kita undang nih karena memang ramenya viralnya kayak gitu bukan apa-apa karena memang semenjak COVID-19 ini sudah mulai reda dan Bang Ali juga mendapatkan amanah dari Bapak Bupati Edi Damansah di bulan Maret kalau tidak salah waktu itu ya. Jadi mulai tuh grafiknya naik, lagi rame. Daripada kita misinformasi, saya ajak ini berkesahan dengan Bang Ali kan kayak gitu. Bang Ali, selamat malam dan terima kasih Bang Ali di sela-sela kesibukan Bang Ali dalam beberapa hari ini juga saya lihat memang di medsos juga Bang Ali ini banyak kegiatan, tapi kami berterima kasih sudah hadir. Bang Ali di Spora Kutai Kartanegara, grafiknya semenjak Bang Ali peralihan dari PLT waktu itu Pak Ape lah kita pindah usaha ini dan Bang Ali dipercaya Pak Bupati. Apa yang ada di dalam benaknya Bang Ali, dan Bang Ali kan bukan orang baru di Spora kan karena memang sudah lama juga sebelum di pariwisata. Gimana nih yang ada di benaknya Bang Ali semenjak menerima amanah dari Bapak Bupati ini? Silakan Bang Ali. Ya, terima kasih. Selamat malam Bang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama saya terima kasih dulu nih udah diundang di podcastnya Bang Iwan. Iya. Bantai habis. Wih. Bantai aja. Bantai aja ya. Namanya aja gitu kan, bincang santai. Ya, saya terima kasih sekali udah diundang ke sini. Iya. Alhamdulillah. Seperti Bang Iwan sampaikan, memang kami sejak di Maret 2022 ya kita Iya. dipercaya, kita dilantik untuk menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Iya. Ya kita sih kaget sebenarnya Bang Iwan. Iya. Kaget jujur dalam posisi sekarang saya di usia ya boleh dikatakan dibanding beberapa rekan-rekan kepala OPD. Iya, kepala OPD ya. Paling muda. Kayaknya seperti itu. Sebenarnya paling tua gitu. Iya. Saya kaget dengan mendapatkan amanat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Iya. Ini memang sesuatu yang luar biasa buat saya. Luar biasa banyak hal. Pertama luar biasa tantangan Iya. yang saya hadapi. Kemudian luar biasanya saya harus menggeluti salah satu yang memang bidangnya ya sedikit ada selama ini yang kita lakoni di organisasi kepemudaan. Iya. Nah dari situ kita lihat pemetaan apa sih permasalahan yang terjadi Iya. selama Selama ini kan orang taunya Bang Ali ini sebenarnya sering pakai baju warna coklat, pramuka. Iya betul. Jadi kalau pramuka di Kutai Kartanegara itu kan memang Bang Ali bina teman-teman adik-adik kita sampai yang terakhir tuh memperoleh panji keberhasilan di Provinsi Kalimantan Timur tuh. Betul. Rasanya 2 kali berturut-turut kalau tidak salah itu rasanya dapatnya. Kayaknya kurang nih Bang Iwan. Kurang ya? Ya. Ada 5 kali Bang 5 Iwan. kali ya. 5 kali berturut-turut. Nah, ini kan luar biasa nih Bang Ali sebenarnya kayak gitu. Silakan teruskan Bang Ali, ceritakan jadi, dulu nih. Dengan kekagetan itu ya kita tetap komitmen apa yang kita sampaikan oleh Pak Bupati bahwa kegiatan di Dispora tolong digawangi dengan baik. Iya. Jangan sampai nanti target-target di Dispora khususnya karena di Dispora ini juga ada salah satu target yang diberikan adalah pendapatan Asli daerah PAD, iya. PAD ini juga salah satu target utama kita, Iya. yang diberikan PR tersendiri PR oleh Pak Bupati. khusus ya ini oleh Pak Bupati ya. Khusus karena Iya. memang kita ketahui bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga ini banyak sekali venue-venue olahraga yang standarnya nasional, bahkan ada beberapa standar itu internasional Bang Iwan. Iya, iya. Ini juga harus ditata kelola dengan baik sehingga ini bisa menimbulkan pendapatan asli buat daerah kita Iya, seperti iya. itu. Nah, Masyarakat nih saya potong nih Bang Ali ya, saya lebih biar terasa akrab makanya manggilnya Bang Ali. Masyarakat ini perlu informasi sebenarnya di Sulpora itulah yang mengelola aset-aset seperti Stadion Rondong Demang, Betul. Stadion Aji Imbut, Iya. kolam renang Putri Junjung Buya, Betul. kemudian lagi lapangan badminton Ya, PSSI, dan PBSI, PBSI, ya, dan bla bla blanya lah Ya. yang ada. Nah ini selama ini kan kita nggak tahu nih Bang Ali, Ya. konsep yang dibangun tadi dipesani oleh Bapak Bupati, tolong dong nih PAD kita nih agak stuck nih Ya. gitu. Mudah-mudahan ada strategi khusus dari Bang Ali ini. Ya. Jadi memang banyak sekali venue ada di dua titik, yaitu kompleks Stadion Haji Imbut di Tengah Seberang. Iya. Jadi banyak venue yang juga bisa digunakan untuk peningkatan PAD dan juga bisa digunakan sarana olahraga. Iya, iya. Venue yang kedua adanya di Stadion Rondong Demang yang Iya. juga tidak kalah banyaknya dengan Stadion Haji Imbut. Di Iya. situ ada gedung bulu tangkis, di situ ada lapangan parkir, di situ ada stadion sendiri yang memiliki banyak peminat. Karena memang di dua stadion ini yang banyak peminatnya adalah di Stadion Rondong Demang. Iya, iya. Kenapa memang? Karena memang Stadion Rondong Demang ini beradanya di pusat kota. Iya, iya. Kemudian mudah dijangkau. Sementara kalau kita gunakan di Tengah Seberang memang standarnya itu standar nasional, Iya. Stadion Madia. Iya. Namun memang perlu waktu untuk seberang. Namun kemudian yang kedua, kalau kita mengadakan event mungkin juga di seberang agak kurang penonton. Iya, seperti iya. itu. Terakhir kemarin road race ya. Ya betul. Iya, road race Nah, kemarin. kemudian yang terakhir lagi itu memang standarnya dengan surat keputusan Bupati yang saat ini masih berlaku itu cukup tinggi beban pembiayaan yang harus dibayar oleh pemohon. Pemohon Ya, ya. kurang Iya. lebih 19 juta sekian itu. untuk Itu sekali. Haji Imbut ya. Haji Imbut. Sewanya. Ya, tuh, sewanya. Masyarakat biar tahu yang makai Stadion Haji Imbut tuh bayar 19 juta Iya. kayak gitu ya.
Jadi dengan angka ini kayaknya klub-klub nggak mungkin. Nggak Jadi mungkin. memang mereka selama ini menggunakan Stadion Rondong Demang. Inilah yang menjadi pendapatan banyak buat kita semua yang selama ini kita kelola. Nah kemudian ada juga di situ kolam renang yang selama ini memang selama COVID-19 itu 2 tahun berturut-turut itu tidak digunakan karena memang ada larangan. Nah kemudian setelah diawali oleh memang senior kami Pak PLT, pada saat itu sudah mulai membersihkan dan mulai membuka secara umum meskipun saat itu tidak dibuka secara umum secara terbuka karena memang status kita juga masih angka tinggi di COVID-19. Nah, tapi pelan-pelan kita sosialisasikan hari demi hari makin baik sehingga saat ini semua fasilitas kita ini bisa digunakan dengan baik oleh para pemakai olahraga khususnya. Terlepas dari untuk masyarakat umum mempersiapkan atlet-atlet Kutai Kartanegara, kemarin Bang Ali ngelepas teman-teman adik-adik kita di Popda. Ini persiapan lagi untuk Porprov kalau tidak salah. Kerja keras betul Bang Ali ini sebenarnya. Jadi ya makanya kenapa jadi kami menghadirkan Bang Ali sehingga lagi rame nih ternyata yang menggawangi Dispora nih anak muda gitu kan. Kemudian yang selama ini memang dekat dengan pemuda-pemuda. Kumpulnya tuh sebenarnya dengan anak-anak muda, makanya sampai sekarang kan nampak tua. Mudah-mudahan tidak kelihatan tuanya ya. Jadi meskipun umurnya kelihatan tua. Kayaknya anak muda juga lebih gampang menyampaikan aspirasinya ke Bang Ali kayak gitu kan selaku kepala dinas gitu. Kayaknya ini yang ditangkap oleh Pak Bupati mungkin. Mudah-mudahan karena memang kita selama ini tidak membatasi baik di kantor maupun di mana kita bertemu, apakah kita bertemu di Stadion Rondong Demang, kita bertemu di Stadion Haji Imbut. Urusan yang sifatnya kekantoran ya bagi saya silakan aja di mana kita bisa ketemu, kita layani. Betul sekali, betul. Karena memang kalau olahraga ini dibawa resmi kayaknya enggak bisa nyambung, nggak nyambung betul. Sekali. Pemuda ini kalau kita bawa ketemu resmi juga nggak nyambung. Memang ketemunya kadang-kadang saya ditelepon, Pak, boleh enggak kita ketemu di sini? Saya bilang boleh asal saya enggak benturan dengan waktu ini kita. Ini sebenarnya pemimpin yang seperti ini sebenarnya Bang Ali. Jadi mudah-mudahan ya kita ngadakan podcast seperti ini. Tidak semua pemimpin kita itu tidak baik, tetapi kita mencoba di era milenial seperti ini memang harus bisa memahami karakter adik-adik dan ini yang bisa masuk di dalam harus mereka. bisa masuk di ranahnya mereka. Dan kemarin juga pas Kibraka 17 Agustus Dispora juga. Alhamdulillah berhasil, kita tidak ada hambatan. Kemudian renang kemarin sudah melaksanakan kegiatan sudah 2 kali rasanya. 2 kali. Bakal ketiga. Dan nah ini kan yang masih jadi pertanyaan kok belum sampai 1 tahun kalau saya hitung-hitung, kalau bulan Maret ini baru hampir 10 bulan Bang Ali kayaknya gasnya terlalu laju. Ya, alhamdulillah kita didukung oleh beberapa oleh staf-staf kita yang ada di lapangan, didukung oleh kawan-kawan yang ada di kantor untuk menyelesaikan program. Kita konsep bersama. Saya kalau membuat konsep kegiatan itu tidak pernah sendiri. Betul. Saya semua staf baik itu pejabat struktural maupun ASN, staf ASN maupun THL, kita duduk diskusi bersama. Kayaknya lebih kena tuh Bang Ali ya. Kayaknya lebih bisa menggali aspirasi kayaknya. Duduk-duduk duduk santai di teras kantor kita diskusi. Iya. Nah, seperti itu. Contohnya hari ini mungkin saya seperti yang disampaikan tadi, saya saat ini tengah mempersiapkan pekan olahraga pelajar daerah yang dilaksanakan di Pasir. Kemudian dalam waktu dekat juga kita akan membantu kawan-kawan KONI yang melaksanakan, yang ikut serta kegiatan pekan olahraga provinsi di Berau. Satu lagi Bang Iwan, ada satu kegiatan pekan olahraga Kopri. Nah ini lagi. Nah ini yang baru lagi kan? Antar OPD nih. Ya saya juga kaget di awal-awalnya. Saya dulu saya lihat dilaksanakan oleh sekretariat Kopri. Nah ternyata dengan adanya dibubarkannya Kopri saat ini dengan SOTK yang baru. Yang baru, kemudian pelaksanaannya tiba-tiba dialihkan ke kita, ke Dispora. Jadi saya juga bingung nih mau diapa-apain nih ceritanya. Tapi karena di situ disebutnya pekan olahraga, nggak bisa mundur saya nih kayaknya nih. Harus maju tetapnya nih ya. Kopri di belakangnya. Ternyata setelah kita diskusi panjang dengan kawan-kawan Kopri, kemudian kita beberapa kali diundang rapat di provinsi, kita memang ditunjuk menjadi tuan rumah. Ini yang kedua, pekan olahraga provinsi. Nah hari ini saya sengaja menggunakan pakaian Popda ini sebagai bentuk dukungan kepada adik-adik kita, para atlet yang sudah ada 1 atau 2 cabur yang sudah
saat ini menuju Pasir Iya, lagi persiapan iya. karena Mudah-mudahan memang mereka sukses lagi itu Bang mereka Ali ya. sukses karena Iya. memang sebelum pembukaan ada beberapa cabur yang dilaksanakan pertandingan di awal. Iya, kalau saya boleh rangkum sedikit nih Bang Ali di termin yang pertama, berarti Bang Ali dan Dispora itu pertama mudah-mudahan bisa meningkatkan PAD. Siap. Itu sudah saya mengikuti karena Ya. memang sudah melewati dari target. Ya. Ternyata Dispora sudah sangat luar biasa pendapatan asli daerahnya. Itu yang Alhamdulillah. pertama. Kedua, mencetak bibit-bibit atlet Betul. Kutai Kartanegara Ya. udah dijalankan. Sudah. Makanya saya tetap bingung juga nih Bang Ali ini pakai rumus apa. Kayak gitu. Bukan karena Bang Ali hadir di sini saya jadi muji-muji, enggak. Ya. Faktanya media sosial dan media konvensional di berita koran yang saya Ya. baca, berita Dispora semuanya lumayan bagus kayak gitu. Dan yang kalau tidak salah kan ada lomba bala karcana nih. Ya, Dispora betul. juga. Saya sih kepengennya segala sesuatu itu tidak boleh ditunda. Iya. Kalau ada kegiatan kita laksanakan, kita Iya. cepat kita diskusikan, cepat kita rumuskan kegiatannya, cepat kita laksanakan. Iya. Karena bagi saya kalau saya menunda satu pekerjaan maka akan menumpuklah pekerjaan yang lain. Betul. Itu prinsip kita memang. Kemudian dari segi penataan PAD pun begitu. Iya. Dari awal saya sudah masuk pertama itu saya ingin merubah mindset teman-teman di lapangan. Iya, iya. Bagaimana mengelola PAD itu secara profesional. Memang Iya. kalau kita lihat PAD itu dari ukuran untuk pribadi memang nggak ada yang menyentuh kita secara pribadi. Iya. Karena memang yang kita kelola itu adalah semuanya aset pemerintah daerah. Iya, Semuanya sudah diatur dalam peraturan-peraturan Iya. tentang pembiayaan, kemudian tentang berapa yang harus dipungut, Iya. kemudian ada sebagainya. Iya. Nah, jadi itu terus saya jadikan target utama untuk pengelolaan PAD ya. PAD. Iya. Kemudian saat ini juga saya tengah mempersiapkan, insya Allah di bulan ini nanti berbarengan dengan pelepasan Pekan Olahraga Provinsi Iya. oleh Bapak Bupati, saya Iya. ingin melepas saya ingin meluncing sistem aplikasi. Ada yang baru. Ada. Siap. Kita juga nggak kalah dengan teman-teman OPD lain. Iya, Kita iya. kan bilang Pak Bupati kita eranya Melek eranya teknologi, digitalisasi betul. sekarang, iya. Dulunya kawan-kawan minjam Stadion Rondong Demang, Aji Ayo, Ibu, permohonan. Rasanya kalau teman-teman olahraga dibuat resmi itu nggak mungkin kayaknya. Ya, benar, Saya mengukur diri saya sendiri. Kalau saya diminjam ini pakai resmi itu kayaknya Iya. nggak apa ya, kurang ribet lah menurut saya. Nanti kalau kita ini berasa dipimpong. Gitu. Itu Kemudian sih sebenarnya. kemudian kita juga mengurangi ketemu langsung dengan petugas. Betul sekali. Sehingga Iya. nanti kalau kita ketemu langsung dengan petugas nanti akan ada image yang lain menurut Iya, masyarakat. Nah, saya coba kemarin di bulan ketiga, Iya. bulan kedua saya, Iya. saya setelah dilantik langsung saya bikin Aplikasi, rumusan. ya? Iya. Panggil teman-teman yang memang ngerti teknologi. Saya bilang saya ingin bikin aplikasi. Jadi aplikasinya sudah selesai digarap oleh Iya. pihak ketiga. Iya. Saat ini sudah finalisasi, tinggal tahapan Uji coba lah, uji kayak gitu coba. ya, uji coba. Ya bulan ini udah kita uji coba, soal tanggal 1 kita uji coba. Aplikasi namanya Siparaga. Siparaga. Panjangan apa tuh Bang Ali? Sistem Peminjaman Sarana dan Olahraga. Dari Dari sekarang bisa di-download. Jadi siparaga.kukarkap.go.id. Ya, seperti itu. Ini tangan ini mungkin dalam waktu dekat kita udah dapat dari Diskominfo nanti Kapkukar ya. Kapkugar ya, karena domainnya domain resmi. Domain resmi ya. Iya. Jadi nanti itu akan kita launching. Jadi semua venue dari 2 komplek tadi, semua venue itu menggunakan aplikasi. Iya, jadi kalau kita mau main bola nih Bang Teddy ya, Betul. kita masuk ke aplikasi, Ya. mungkin kita mau pakai hari apa. Kalau Ya. memang di jadwal itu ada, mungkin dia akan menawarkan di hari ini Betul. terpakai. Biayanya berapa kita bayar. Entah nanti pakai kris, pakai apa? Pakai kris, Ya, misalkan betul. kayak gitu. Udah selesai. Sudah Bang selesai. Ali, ya? Jadi dia daftar registrasi, daftar nama, email, kemudian masuk dalam aplikasi, dia mau pilih apa nanti, mau venue apa. Iya, iya. Nanti disiapkan. Cumanya Rondong Demang. Rondong Demang udah tertera nanti di situ seperti kayak XX1 itu. Iya. Nah, jadi udah ada tuh tanggal kalendernya, udah ada jamnya, udah Iya, ada. iya, Dia iya. pilih jam. Nanti kalau ada warna merah berarti itu udah kepake. Iya. Warna hitam itu berarti perawatan. Perawatan. Kalau dia warna hijau, nah itu boleh dia diisi. Siap, Nah, setelah dia isi tanggalnya, jamnya, kemudian nanti muncul berapa pembiayaannya, kemudian setelah muncul berapa pembiayaannya akan muncul barcode pembayaran. Iya. Dia bayar, dia upload, kemudian setelah dia upload nanti notifikasi akan masuk ke bendahara penerima. Iya. Bendahara penerima melihat, kemudian diokekan melalui aplikasi.
langsung muncul di aplikasi, dia udah terdaftar seperti itu. Begitu Ini mudah. Benar-benar sebuah pemikiran dan rumusan menghindari ada, ya saya sih agak ekstrim sih ngomongnya. Ya, betul. Kalau kita ketemu langsung nih kan masih bisa kong kali kong. Ya. Ya. Sebenarnya banyak yang akan kita tanya Bang Akan ada Ali. tawar-menawar ya? Iya, ada tawar menawar. Karena yang kita hadapi sebenarnya saya akan ada pertanyaan di termin kedua Bang Ali. Ya, karena kemarin lagi ribut-ributnya Dispora menyetop semua aset Oh, betul. yang digunakan oleh teman-teman. Ya. Saya tidak menyebut. Contoh Stadion Rodong Demang. Betul. Itu di stop dulu. Ya. Ada pihak ketiga yang mengelola. Ya. Kemudian juga termasuk kolam renang kemarin Ya, juga dikelola betul. oleh teman-teman. Kan ada teman-teman Bang Termasuk Ali. KBSI. Termasuk KBSI. Betul. Bang Ali hadir. Ya. Yang dihadapi adalah teman-teman Bang Ali. Siap. Nah, ini zona nyamannya mereka terganggu. Nanti teknik apa yang digunakan oleh Bang Ali, kita Siap, di termin siap. kedua, Siap. kita istirahat dulu Bang Ali, Oke. dengerin lagu dulu, minum-minum air Kopi mineral. dia. Kopi dulu ya. Minum kopi dulu kan. Direkturnya ini belum menyediakan nih, loh, saya kan pekerja. Sengaja saya sebut di kopi ini kan biar ada kopi hadir di sini. Kopi hadir. Ya mentos lah. Tolong lah Bang Agus ya. Oke, terima kasih Bang Ali. Kita di termin kedua balik lagi. Makanya saya bilang kalau cerita sama Bang Ali, kalau kita formal dia nggak mau. Dia mau itu santai kayak gitu kan. Kita pendengar radio Suara Kalpataru rehat dulu di termin yang pertama. Nanti kita akan balik lagi dengan Bang Ali, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara. Tema kita malam hari ini apa kabar Dispora Kutai Kartanegara? Ternyata baru sekarang kita bicara sudah rame banget kayak gitu ya. Kita balik nanti di 107,8 FM. 107,8 FM 107,8 Radio Kalpataru FM, radionya Etam. Kamarnya di muara mata
Di era digital yang serba modern ini, mungkin banyak orang yang enggan melangkahkan kakinya ke pasar tradisional. Pasar tradisional memang identik dengan kusam, bau dan becek sehingga mayoritas orang lebih memilih belanja di supermarket atau pusat perbelanjaan modern. Padahal, faktanya, banyak pasar tradisional yang kini telah direvitalisasi menjadi tempat jual beli yang bersih, aman dan nyaman. Apalagi pasar tradisional menawarkan banyak keuntungan dan kemudahan bagi pembeli yang tidak dimiliki pasar yang modern. Selain lengkap dan murah, semuanya bisa didapat dari rempah-rempah hingga buku tulis yang tak kalah dengan pasar modern seperti mall. Pasar tradisional juga murah. Selain murah, kita juga bisa menawar di sana. Proses tawar-menawar ini juga menumbuhkan interaksi sosial antara pembeli dan penjual. Hal ini tentu tak terjadi ketika kita belanja di pasar modern. Di pasar tradisional juga tempat gudangnya sayur dan buah-buah segar. Kita juga tak perlu antri untuk membayarnya, jadi bisa hemat waktu. Selain itu tentu saja, di pasar tradisional kita bisa membantu usaha kecil di sana, membantu para ibu-ibu, pedagang yang berjualan di pasar. Ayo, etam dean sanak seberataan, pergi ke pasar tradisional Mangkurawang Tenggarong. Pasar tradisional Mangkurawang Tenggarong, pilihan untuk berbelanja etam. You are listening 107.8 Radio. The best community radio in Kutai Kartanegara. Accompany your activity through the day. Keep listening 107.8 SK Radio. Radionya Etam. Pendengar dan penikmat Radio Suara Kalpataru FM dimanapun Anda tengah berada, kita kembali lagi malam hari ini melanjutkan bincang-bincang kita, berkesahan kita di podcast Bantai Aja atau Bincang Santai. Masih bersama Bapak Aji Ali Husni, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara. Tadi di termin yang pertama banyak sekali nih cerita Bang Ali, menceritakan tugas utama, kemudian juga hasil belum 10 bulan saya udah terkagum-kagum kayak gitu kan. Dan ternyata trik yang digunakan oleh Bang Ali ya bawa berkesahan, pendekatan yang nggak usah terlalu formal, buka komunikasi selebar-lebarnya, tidak terlalu ekstrim lah, tidak terlalu ekstrim, dan ternyata berhasil. Salah. Itu yang membuat saya ya sekali lagi bukan karena memang saya Bang Ali ada di sini, tapi fakta dan realitanya sekarang Dispora nih gasnya memang sangat laju sekali. Bang Ali, ada yang mau saya tanyakan. Bapak Bupati itu punya program dedikasi. Dan ternyata di Dispora kalau tidak salah ada punya satu dedikasi yang dititipi oleh Bapak Bupati. Betul. Sampai sejauh mana nih Pak Bang Ali program dedikasi yang dititip? Saya lupa tadi mencatat program dedikasi yang dititipkan di bukan DLHK sih, Dispora maksud saya kayak gitu. Karena emang ada yang dititipkan kalau tidak terkait dengan klinik WPM kalau tidak salah. WPM. Silakan Bang Ali, mungkin bisa diceritakan sedikit lah. Ya, jadi kalau bicara dedikasi Bapak Bupati, memang kita bukan OPD, salah satu OPD pelaksana, siap, tapi kita adalah OPD pendukung. OPD pendukung. Jadi kebetulan di tempat kami, kalau kita boleh beberapa inventarisir beberapa kegiatan kami ini mensupport 3 dedikasi Bapak Bupati. Satu Kokarkaya Festival. Betul sekali ya. Karena festival itu memang tidak hanya festival-festival seni dan sebagainya, tapi juga termasuk festival olahraga tradisional. Festival olahraga tradisional. Kemudian saat ini juga saya lagi bangun festival UMKM pemuda. Nanti kita buat bazar sendiri, buat setuju festival setuju. Bahkan kemarin ada konsep sebenarnya di tahun 2020 kita udah deal dengan Pak Sandiaga Uno. Udah deal dengan manajemennya Sandiaga Uno, kita datang langsung ke sana, kita buat jadwal beliau. Kebetulan memang ada rute beliau ke Kalimantan. Beliau siap datang untuk memberikan kuliah umum. Jadi tapi karena COVID-19 masih di 2021 ya, masih grafiknya lumayan tinggi. Akhirnya dananya kita kembalikan untuk tidak melaksanakan kegiatan. Kemarin konsepnya kita buka di sepanjang jalan protokol. Kemudian ada juga kita bikin kayak drive-thru-nya UMKM. Nah, seperti itu sepanjang jalan.
dari dari jembatan Mahakam, bukan, dari pelabuhan Simpang 3 pelabuhan itu terus sampai dengan di depan kantor bupati, kan kita juga seperti itu konsepnya. Jadi lebih merakyat ya Bang Ali ya. Iya. Tapi sekali lagi Bang Ali kok punya konsep seperti itu tuh munculnya dari mana sih? Apakah pengalaman hidup? Terus Bang Ali lebih memilih UMKM nih Bang Iwan. Ternyata mereka yang sebenarnya harus kita berdayakan. Betul. Adik-adik pemuda-pemuda kita nih yang harus diberdayakan. Apa nih yang ada di dalam konsepnya Bang Ali kayak gitu ya? Ya, jadi memang konsep itu kadang-kadang tidak murni dari saya. Iya. Kadang-kadang ya karena memang tim kayak gitu ya. Memang tim. Kadang saya diskusi dengan teman-teman kewirausahaan, diskusi panjang lebar. Karena menganggap konsep tadi ya pemuda tadi tidak harus resmi. Tidak harus resmi. Kita juga membangun klinik juga mereka tidak. Kita coba bawa mereka ke arah yang resmi, datang ke sana konsultasi, kemudian datang untuk laksanakan pelatihan, pendampingan. Kayaknya memang nggak bisa kita laksanakan dengan resmi. Jadi sekarang ini polanya kita datang langsung ke pelaksana kegiatan pelaksana UMKM. Kayak di Murabada kita datang nih ke Murabada, kita telepon Murabada kapan mereka mau bisa ngumpulkan 10 dan 20 orang. Pemuda-pemuda yang memiliki usaha, kita datang ke situ, kita bawa narasumber, kita sosialisasi, kita lakukan pelatihan kepada mereka. Nah seperti itu kita datang. Bahkan konsep sekarang kita datang ke tempat usaha. Kita yang datangi, bukan mereka yang kita undang. Karena pengalaman pertama di tahun pertama kami mendirikan seperti biasa. Mereka kita undang ke kantor, dari target yang kita taruh itu 50% aja yang tercapai, sisanya enggak. Kita teleponin, kenapa? Enggak, saya lagi sibuk jualan. Saya lagi sibuk beli bahan makanan, beli bahan ini. Kita dengan lihat seperti ternyata enggak bisa kita laksanakan ini resmi, makanya kita datang. Nah, konsep-konsep itu yang kadang-kadang membuat kita menyusun semacam program itu ya kita buat menyesuaikan dengan audien kita, karena pemuda. Nah, jadi kembali dedikasi, satu dedikasinya itu adalah Kukarkaya Festival. Jadi karena kita juga di Dispora itu selain olahraga ada pemuda. Jadi selama ini kan orang-orang tahu bahwa Dispora itu hanya olahraga hanya diurusi. Ternyata ada pemuda di situ. Nah, disitulah kita masuk. Jadi kita sambil mensosialisasikan pemuda, bagaimana program-program pemuda. Ada kayak festival. Kemudian yang kedua itu adalah dedikasi Bupati tentang pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan. Karena kita lihat saat ini pengentasan kemiskinan itu adanya, salah satunya ada dari sektor pemuda yang lumayan banyak. Setelah lulus sekolah mereka tidak punya usaha, mereka tidak kuliah, nih akan menimbulkan pengangguran yang begitu banyak. Nah, jadi kita mendirikan klinik ini salah satu memotivasi untuk mereka mendirikan usaha. Kadang-kadang juga ada orang tua yang memiliki modal bingung mengasihkan anaknya ini untuk usaha apa. Makanya klinik kita dirikan untuk membantu orang tua bagaimana bisa memberikan modalnya tepat sasaran sesuai dengan keinginan anak-anaknya, kemudian sesuai dengan lingkungan. Nah, dengan ada usaha ini maka mengurangi pengangguran. Kemudian program pengangguran ini juga ada salah satu program kita yang namanya bimbingan dan latihan. Jadi dan ini insya Allah satu-satunya di Indonesia. Satu-satu di Indonesia adalah kita mendampingi adik-adik. Jadi yang mau daftar, yang sudah mendaftar TNI, yang daftar Polri, yang selama ini kan mereka daftar, kemudian mereka belajar sendiri, cari tahu sendiri, apapun dilakukan sendiri. Sekarang ini didampingi. Sekarang kita didampingi. Jadi kita lihat kemarin adik-adik kita nih banyak tidak lolosnya dari mana, jatuhnya dari apa. Nah, di situ kita kuati. Ternyata setelah kita banyak diskusi dengan penyelenggaranya dari Polda, dari Polres, kemudian dari Kodim, ternyata mereka banyak jatuh di fisik. Bukan di fisik. Mereka jatuh di kesehatan dengan psikologi. Nah, di situ kita dampingi, tapi tidak hanya di situ, semua tahapan seleksi itu kita dampingi. Jadi setelah mereka daftar secara online di TNI atau Polri, kemudian dari daftar itu kita ambil dari Polri atau dari TNI, kita panggil mereka, kita fasilitasi mereka. Kita adakan pertemuan, kita bekali, kemudian kita kasih supaya mereka semangat. Mungkin nanti dibuatkan grup WA, jadi informasinya sekarang. Betul. Jadi benar-benar sekali. Semua tahapan itu kita lakukan pendampingan. Yang melakukan pendampingan juga tidak kami kerjasama dengan TNI Polri, berbentuk MOU kerjasama. Jadi mereka demi tahapan-tahapan itu selalu didampingi. Kesehatannya didampingi. Nanti kalau mau sekarang dites nih, ternyata kamu akan timbul nih
Salah satu contoh parisesmu akan timbul. Ya, Nanti ya. bagaimana parises ini bisa nanti kamu tidak timbul, nanti kamu olahraga seperti ini seperti Iya, ini. jadi ada pendampingan. Pendampingan. Kesehatan juga sama, kemudian psikolog juga sama. Iya, Selama ini kan mereka hanya terjun sendiri gitu tanpa Iya. ada pendampingan. Tapi Iya. dengan metode seperti ini, alhamdulillah lulusan untuk dua ini cukup tinggi. Cukup tinggi ya sekarang. Dari Polri cukup tinggi, Di TNI juga TNI tahun juga ini ya. lumayan ya. Lumayan ya. Jadi Alhamdulillah nih ini sebenarnya. ya, jadi minimal kan kalau kita sudah lulus, mereka sudah keterima, otomatis mereka punya penghasilan. Bangga Akan kita seperti itu Bang Ali ya, sebenarnya Nah, bangga kemudian kita gitu ya. ini kan akan mengurangi Pengangguran, iya. mengangkat ekonomi keluarganya, secara otomatis juga mengurangi angka Iya. kemiskinan. Minimal Itu. juga apa yang tadi dijadikan di program dedikasinya Pak Bupati Ya. terjawab di Ya. sebuah kapal yang dinahkodai oleh Bang Ali kan. Ya, Tadi memang ini adalah kerja Kerja satu bareng. kerja bareng. Ya, kerja bareng Hanya dengan saja tim. memang Bang Ali yang ternyata menjadi nahkodanya. Bang Ali, kita Siap. tadi bergeser sedikit kayak gitu ya. Tadi kita sempat diskusi mengenai Bang Ali masuk ke Ya. Dispora. Betul. Aset-aset yang kemarin-kemarin yang sempat gonjang-ganjing segala macam, ada isu lah segala macam. Ya. Dan Bang Ali juga pasti sudah tahu Siap. itu kayak Siap. gitu. Jadi pada saat Pak PLT Dispora waktu itu Pak Ape pegang Ya. dan itu mulai ditata pelan-pelan Ya, dan Bang betul. Ali melanjutkan. Ya. Ada rasa tidak nyamankah Bang Ali karena yang dihadapi kan teman-teman Bang Ali juga gitu. Betul. Iya, dan mereka kan tidak tahu sejarahnya Ya. Bang Ali seperti Siap. apa. Seperti apa tuh konsepnya kemarin Bang Ali? Ya, Tiba-tiba harus stop dulu nih. Jangan diadakan dulu nih, gitu Ya. kan? Jangan dipakai-pakai Kita dulu. kelola dulu. Kelola Ya, dulu nih. kelola dulu, betul. Karena muncul kemarin tuh ada isu-isu yang kurang nyaman lah kayak ya, gitu. betul. Gimana tuh Bang Ali mengatasinya tuh kemarin? Ya, memang pasti kalau kita melakukan suatu pembenahan, sesuatu konsep baru, pasti ada yang merasa dirugikan, Ya, merasa ya, dirugikan ya. dalam artian tidak nyaman seperti itu. Ya. Tentu saya merasakan itu. Ya. Tapi dengan komunikasi saya lancar, kemudian komunikasi ini juga tidak saya titipkan ke orang lain. Saya langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan. Ya, setuju programnya. saya, setuju. Iya. Kemudian apa maksud saya, apa tujuan saya, kemudian target apa yang ingin saya capai, ini saya sampaikan langsung bahwa artinya ini juga akan kita kelola bersama, tapi Iya. dengan cara profesional seperti itu. Iya, iya. Saya yakin dengan cerita terbuka dengan beberapa teman-teman, cerita terbuka dengan beberapa kawan-kawan yang saat ini pernah mengelola tersebut, mereka juga sadar dan pengen, bukan sadar sih, bukan sadar sebenarnya. Mereka juga tergugah Iya. mendukung program kami seperti Iya. itu. Akhirnya juga sama-sama membangun beberapa venue ini di konsep untuk bersama, untuk dilakukan bersama, kemudian dilakukan pengurutan secara Iya, terbuka. iya. Sebenarnya kan bukan untuk kepentingan Ya, pribadi. bukan. Ini dilakukan supaya ini tertata Betul. bagus dan rapi, Betul. dan manajerialnya Ya, juga bagus, ya. dan ya sebenarnya hanya sekedar penataannya saja. Dan ini saya sih sebenarnya alhamdulillah melihat perubahan ini sebenarnya Ya. Bang Ali kayak gitu kan. Jadi tadi saya pikir nanti Bang Ali ke venue A. Iya. Yang dihadapi ini, saya mohon maaf nih ngomongnya, komunitas tertentu yang orang-orangnya sebenarnya Bang Ali kenal, Bang Ali juga ibaratnya tuh tahu gitu orangnya kayak gitu kan. Nah ini jadi akhirnya menyantaikan diri kayak gitu Ya. kan. Yang penting menurut saya komunikasi kita ini terbuka dengan beberapa teman-teman, Iya. kemudian tidak melalui perantara. Iya. Karena kalau pakai perantara saya yakin akan ada informasi yang kurang didapat. Iya, iya, iya. Ya makanya saya sampaikan langsung dengan niat yang baik. Ya alhamdulillah teman-teman sejauh ini welcome, kemudian kawan-kawan juga mendukung pelaksanaan itu. Alhamdulillah seperti itu. Ya ini suasananya kalau diantari sama Resto Marangan bisa sampai subuh nih. Melek terus nih, melek nih. Melek terus nih kayak gitu kan, karena diantari sama Marangan nih, jadi bisa melek terus nih kayak gitu. Jadi alhamdulillah nih Bang Ali ya, ternyata kedekatan Bang Ali, Ya. cara-cara tadi terbuka aja Bang. Jangan titipkan perintah itu lewat orang lain. Betul. Itu saya setuju sekali Bang Ali. Apa ya, bentuk penghargaannya kan beda Ya. tuh. Kayak Dan gitu nah. yang saya lakukan tidak melalui surat dulu. Saya lakukan pendekatan dulu, ngobrol Iya, by phone, seperti itu, cerita ya. dulu kayak gitu ya. Ya memang alhamdulillah ya sampai saat ini teman-teman sangat support kita untuk mengelola aset itu dengan baik. Iya, iya. Bang Ali, dari sekian banyak aset nih, ya bocoran saja lah. Ada nggak yang menurut Bang Ali nih aset nih perlu perhatian khusus nih Bang Iwan, juga masyarakat biar tahu. Kalau yang saya lihat kan PBSI udah bagus, stadion dua-duanya udah bagus, Ya. kolam renang luar biasa, Ya, kayak gitu kan. Haji Imut juga ya, masih terawat lah sampai Ya. sejauh ini. Alhamdulillah kalau Jimbut
sekarang ini rumputnya nggak pernah sampai 1 lentut lah. Iya, iya. Nggak pernah sampai 1 kilan. Iya, Kata-kata iya. di bawah 1 kilan. Iya, iya, iya. Seperti itu. Iya, jadi ada nggak aset yang memerlukan perhatian khusus Bang Ali? Ya, jadi memang ada salah satu aset yang memerlukan perhatian khusus adalah velodrome. Velodrome. Velodrome ini juga startupnya nasional. Bahkan di Indonesia itu hanya ada 2 velodrome itu di Indonesia. Kalau yang lain, alhamdulillah dengan perawatan yang memang cukup minim, tapi itu selalu intens saya lakukan. Kemudian dilakukan oleh secara profesional, oleh yang melakukan profesional juga. Iya. Memang terawat dengan baik sampai Iya, saat iya, ini. iya. Alhamdulillah tidak punya kendala baik Stadion Rondemang, Haji Imbut, PBSI, kolam renang, kemudian yang lain-lain. Kemudian peningkatan sarana juga yang mendukung kita lakukan. Iya. Nah, yang perlu peningkatan sekarang yang perhatian adalah velodrome. Velodrome ya kemarin Ya. katanya sempat bocor ya. Iya dia. betul, bocor. Ya, bocor untuk kemudian, hujan. ya kemudian ada beberapa titik itu memang cukup kalau hujan sedikit aja, hujan sekitar setengah jam aja udah genangannya luar biasa. Ya. Ya. Nah, satu juga equestrian yang dulu dikenal sebagai tempat berkuda. Oh iya. Betul. Nah, Iya. itu 2 tempat Baru ini. ingat saya nih. Ya. Ya. Kemarin dipakai konser kalau nggak salah tempat. Nah, ya Iya. jadi dulu pernah dipakai Kukar Jonakit. Iya. Ya. Iya. Jadi itu 2 tempat itu yang perlu dapat sentuhan dan alhamdulillah kemarin dari anggaran yang ada saya mencoba dulu mengawali dari perencanaan. Saya Ya. sampaikan ke pimpinan, saya awali dari perencanaan. Alhamdulillah karena ada perencanaan tahun di 2023 ini kita disupport. Disupport ya. Disupport iya, anggaran untuk melanjutkan dengan fisiknya Ya, seperti ya, itu. Nah, ya. yang kedua, ini yang saya buat semacam menjawab beberapa tantangan yang diberikan saya dengan beberapa pemuda-pemuda yang kenal dengan saya. Iya, iya. Yang lagi tren ini kan mini soccer. Iya. Ya. Orang-orang Tenggarong ini main mini soccernya di Samarinda, di Lohjana. Iya, lagi bahkan rame ada, tuh. ya, Iya. bahkan ada di Balikpapan bermainnya. Kukar kapan bilangnya? Iya, Kami iya. mau lihat ini gebrakan Kadispora yang baru. Adakah perhatian terhadap mini soccer? Iya. Ya, dengan kajian yang ada, dengan melihat gedung yang ada, memang dan kita lihat juga mungkin cabang olahraga berkuda juga gak cocok kayak Iya, tempat kita iya, ya. iya, iya. Gak cocok tempat kita, makanya Ketimbang kemarin terbengkalai. ya timbang terbengkalai, Betul. kemudian nanti aset-asetnya yang mudah hilang ini bisa hilang. Iya. Karena ada beberapa aset yang mudah hilang gitu Iya, loh, yang dengan perlu penanganan berapa menit selesai sudah barangnya seperti Iya, itu. iya. Nah, dengan ada itu kemarin kita putuskan kita kembangkan mulai dari perencanaan dan insya Allah Januari mini soccer ada. Alhamdulillah gitu. Bang Ali, Siap. sebelum nanti kita masuk di termin yang ketiga, ada yang terlupakan nih sebenarnya. Tadi saya udah bicara KONI. Ya. Kemudian udah bicara lagi paskibraka, Siap. atlet-atlet. Dispora juga membina teman-teman misalkan kayak komunitas yang saya tahu tuh Kormi, Betul, Kormi. Alti. Ya, betul. Apa tuh ya? Iya KONI, iya pasti udah kayak gitu Ya, kan. Kormi itu kan Kormi. ya, dan sebagainya Ya, yang kelihatannya Tenggarong ini bermunculan nih Ya, kayak gitu betul. kan. Ini seperti apa membina mereka nih Bang Ali? Ya, jadi memang kebetulan Kormi ini juga baru Banyak sekali terbentuk. kerjaannya ya. Bagi saya sih diurai aja lah demi satu yang penting cepat diselesaikan itu Iya. Bang Iwan. Karena resep saya itu hanya satu, cepat diurai, cepat dikerjakan. Iya. Kalau nanti kita ini bahas lagi, besok nanti ketemu, bahas lagi, besok ketemu, bahas lagi, tapi tidak ada Iya. action, menurut saya itu yang Tapi komunikasi dengan KONI dengan Kormi. Bang Maman nih Kelihatannya Dispora juga kelihatannya lagi lancar-lancar aja nih. alhamdulillah bagus-bagus dengan ya. kawan-kawan KONI kita Iya. lancar karena memang kita ada kemitraan ya. Jadi Iya. olahraga organisasi kemitraan kita itu kalau di olahraga ada Kormi, ada NPC, kemudian ada KONI, Kormi dan NPC. NPC, iya. Kalau di pemuda itu ada Pramuka, ada pemuda relawan, kemudian ada juga KNPI. Iya. Ya, KNPI, kemudian ada beberapa OKP pemuda lainnya yang memang ada yang bernaung di bawah KNPI, ada yang berdiri sendiri dan ini adalah olahraga organisasi mitra kami. Iya, jadi makanya saya bilang tadi Bang Ali, tugas, fungsi yang dikerjakan oleh Dispora dengan diskusi kita, mudah-mudahan masyarakat pendengar radio Suara Kalpataru ini jadi terbuka, tahu Betul, kayak gitu. betul. Jadi jangan hanya melihat satu sisi. Ya. Jadi kelihatannya memang dengan cerita diskusi kita ini, Ya. saya aja udah, mudah-mudahan Bang Ali sehat terus lah. Amin. Mungkin kalau dulu Ya. kan
kuatlah begadang gitu ya Ya. Bang Agus ya, nongkrong-nongkrong di on sabran nih kelihatannya Nongkrongnya mulai dikurangi kayaknya. mulai dikurangi nih karena memang ritmenya sekarang nih harus Ya. Pak Bupati kan ya kerja kayak gitu kan. Ya. Jadi saya sih apresiasi sih sebenarnya Ya. Bang Ali. Mudah-mudahan aja kita udah diskusi di 1 dan 2 termin ini, nanti di termin ketiga saya akan coba mengupas-ngupas dari sisi kepemudaan karena ini yang bakalan rame juga nih kayak gitu kan. Jadi harus Ya. kita diskusikan. Karena memang pemudanya harus diangkat Bang Iwan. Iya. Saya setuju hari ini tema pemuda juga harus diangkat. Kenapa? Karena memang dari awal saya bilang tadi bahwa orang ini taunya Dispora itu hanya olahraga. Betul, setuju. Nggak pernah tahu. Oh ternyata di Dispora itu ada nangani pemuda toh. Iya. Pemudanya nangani kewirausahaan Iya, atau iya. pemuda relawan. Iya, Seperti iya. yang Bang Iwan tanyakan tadi kan ada lomba ketangkasan. Ketangkasan. Ya, ya. orang mikirnya, apakah Bella Karcana ini ada di bawah BPD aja? Itu Ternyata sebenarnya tidak. Iya. Ternyata ada juga di bawah Dinas Pemuda dan Pemuda Olahraga. dan Olahraga. Karena di Pemuda Olahraga itu ada namanya pemuda relawan. Nah itu Gitu. makanya nanti bakal rame tuh. Siap. Cuman memang nanti yang akan diselenggarakan bertajuk juga Bupati Cup nih. Ya, Ini seru betul. sekali. Dan ini. ini pertama kali di Kalimantan Timur Bang Iwan. Iya. Dan kabar terbarunya nih ada perwakilan kita ikut di ajang apa nih si saudara Mansah ya ikut. Oh juga. iya. Terus saya terima kabar juga Ada 2 pemuda kita tahun ini yang dari Muara yang Bada itu sudah juara 1, kemudian Mansah bawakan Muara lagu Jawa. Muara Jawa ya. dari Muara Jawa. Ya, jadi berhasil nih 2 dikirim luar biasa. Kita ngopi-ngopi dulu lah Siap, Bang Ali. siap. Kita dengeri lagu dan pendengar Radio Suara Kelapa Taru, kita masih punya 1 termin lagi atau 1 season untuk berdiskusi dan bincang-bincang bersama Bapak Aji Ali Husni, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita rehat dulu ya sejenak. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan ada 1 lagu yang bakal saya hadirkan untuk menemani kalian. Malam terangnya bulan di tepi sungai Mahakam, ku berjalan pergi sorangan melihat baiknya alam. Baik benih bila ku pandang penuh dengan gubang-gubang, menambah indahnya malam di tepi sungai Mahakam. Kedengaran sidang nelayan menyanyikan lagu riang, mandi ada seorang pun yang berduka, segalanya bahagia. Oh, baik benih bila ku pandang
Belanda, penuh dengan kekayaan. Oh, daku diranakan, tanah Kutai indah permai. Oh, daku diranakan, tanah Kutai indah permai. Tanah Kutai indah permai. Berantas sampai tuntas, Pak. Buktikan kita mampu mengatasinya, Bang. Ya. Tunjukin semangat kita. Jangan ada korban lagi. Buktikan kita peduli. Gawat, perang antar kampung. Stop. Aduh, ada apa ini? Sesama warga kok saling serang? Serang-serang nyamuk, Pak RT. Oh, serang-serang nyamuk toh. Bagus. Cegah demam berdarah. Pemberantasan serang nyamuk seminggu sekali. Sekarang juga. Pemberantasan sarang nyamuk memang harus dijadikan gerakan serentak agar demam berdarah bisa kita atasi. Setuju Pak RT, Ya. jangan ada korban lagi. BSN serentak. Demam berdarah tambah. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Radio Kalpataru FM Tenggarong dan kantor berita Radio KBR Jakarta menghadirkan program dialog interaktif Ruang Publik. Dengarkan setiap hari Senin hingga Jumat setiap jam 10 pagi. Hanya di Radio Kalpataru FM. 107,8 FM 107,8 Radio Kalpataru FM, radionya Etam. Pendengar Radio Suara Kalpataru FM dimanapun saat ini Anda tengah berada. Kita balik lagi di podcast kita malam hari ini, Bantai Aja Bincang Santai. Masih bersama narasumber kita, Bapak Aji Ali Husni, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya malam hari ini berdiskusi, sekali lagi berasa akrab karena memang saya harus memanggil Bang gitu. Jadi diskusi saya jadi kena semua nih kayak gitu. Jadi santai gitu, berasa dekat sekali memang konsepnya Bang Ali kayak gitu. Bang Ali, siap. Pertama sudah kita diskusikan di termin pertama tentang tugas pokok dan fungsi Dispora. Kemudian apa yang sudah dilakukan. Kemudian di termin kedua strategi, langkah, cara yang dilakukan oleh Bang Ali dan teman-teman di OPD di Dispora untuk melakukan bagaimana nih membina, bagaimana mengurus aset, venue-venue, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang bermunculan nih di Kutai Kartanegara. Dan ternyata tadi sudah disampaikan juga. Nah, di termin ketiga karena Dinas Pemuda dan olahraganya dah duluan yang bahas. Pemudanya nih. Saya tahu dan Bang Ali ini memang dulu getol di dunia kepramukaan. Betul. Jadi bahasanya dulu apa ya? Kalau kita pengen cari peralatan pramuka tuh nanya dengan Bang Ali. Gitu. Jadi unsur pembinaan di pramuka dan ternyata ini berhasil. Ini berhasil. Sejauh mana nih Bang Ali? Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga dan pemudanya nih, salah satunya di pramuka dulu lah, kita cerita dulu. Jadi memang saya ini bergelut di pramuka tuh sejak saya SD Bang. Mulai dari siaga, terus sampai kalau kita bicara tingkatan di pramuka itu ada siaga, terus saya penggalang. Saya sudah mulai di Penggalang, saya udah bergabung di kuartir cabang. Ya, kita kebetulan dipilih sebagai salah satu anggota regu tim utama. Kemudian setelah Penggalang kita masuk Penegak, masih di kuartir cabang, kemudian sampai
Setelah penegak Pandega, kemudian udah lepas nih masa peserta didik diangkat menjadi pembina. Pembina, iya. Ya, sekian lama jadi pembina sekaligus jadi pengurus. Terus saya sekarang ini menjadi pelatih. Iya. Pelatih dari pembina. Iya. Nah, kemudian saya saat ini berdinas dinas pemuda dan olahraga, dan kebetulan memang di kemudaan dan olahraga itu ada salah satu seksi yang memang saat ini membidangi. Secara hukum memang di Permendagri nomor 90 sekarang memang ada memang bidang yang sendiri yang mengurusi di bawah seksi. Bahkan kalau memang nanti SOTK kita nanti diterapkan, nanti pramuka itu bukan di bawah seksi lagi tapi di bawah bidang. Di bawah bidang. Di bawah bidang. Oh, ya, jadi memang pembinaannya secara langsung oleh memang di bawah Dispora. Iya. Nah, alhamdulillah saat ini kegiatan-kegiatan Dispora sudah mensupport kegiatan gerakan pramuka. Seluruh kegiatan gerakan pramuka itu kita support. Iya. Memang kita adalah salah satu OPD yang memang membidangi itu. Kemudian termasuk penganggaran Bang Iwan. Jadi penganggarannya semuanya sekarang. Jadi pramuka itu tidak lagi menerima hibah dan sebagainya. Dia langsung ya. Langsung udah ada untuk memfasilitasi kegiatan, baik kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten, di daerah maupun di nasional. Seperti itu, mulai dari peningkatan SDM, peserta didik, sampai peningkatan pembina, sampai dengan peningkatan kalau SDM-nya pelatih. Saya potong Bang Ali. Tadi saya ngomong 2 dan ternyata udah 5 kali menjadi yang terbaik nih pramuka kita di Kutai Kartanegara. Ya, betul. Rumusnya apa? Ya, lagi-lagi kita apakah karena pengalaman tadi gitu kan. Jadi nih saya senang kayak gitu. Nah, jadi karena pengalaman jadi akhirnya kebawa-bawa berdampak kayak gitu. Jadi memang rumusnya memang tadi tidak boleh menunda pekerjaan. Tidak boleh menunda pekerjaan. Jadi ada ide langsung kita kerjakan. Ada ide kita kerjakan. Ada petunjuk baru, ada pedoman baru langsung kita kerjakan. Akhirnya kita banyak kegiatan, kemudian banyak orang yang dilibatkan, akhirnya organisasi kita tumbuh, kemudian berkembang, kemudian banyak yang kita hasilkan dari angka presentasi kita hasilkan pembina maupun pelatih itu cukup tinggi. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana kita juga komitmen untuk melakukan itu sampai di kecamatan Bang Iwan. Jadi tidak hanya di kabupaten, sampai di kecamatan. Alhamdulillah 18 kecamatan kita ini aktif semua pramukanya. Nah, saya pernah waktu itu ada kegiatan ngecat jembatan Muara Muntai. Ya, betul. Itu pramuka. Iya. Kemudian rasanya kalau saya tidak salah ada bedah rumah. Betul, kita bantuin ikut. warga kita. Betul. Pramuka ikut. Saya tuh kadang-kadang makanya kemarin waktu Bang Ali belum jadi kepala dinas gitu. Betul, kan. Masih kepala Bang bidang. Ali ini kayaknya suka gitu yang hal-hal seperti itu gitu. Jadi makanya saya respect pertama, kemudian dan sekarang Bang Ali ada di posisi ini sekarang dan ternyata Bang Ali lebih kencang lagi gitu. Nah, ini. Ya, jadi memang di pramuka itu ada namanya pramuka peduli. Pramuka peduli dan lingkungan sebenarnya. Salah satu mitra kami adalah juga ini DLHK juga adalah salah satu mitra kami. Kalau ada kegiatan apa-apa, DLHK pasti melibatkan apa ya, kalau di OPD itu dibentuk Saka, Satuan Karya. Ada Satuan Karya. Kemudian di Iya. sini ada Satuan Karya namanya Saka Kalpataru. Saka Kalpataru juga. Kalpataru. Dan memang kita di lingkungan seperti itu. Kemudian peduli yang lain juga banyak. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Memang kalau lihat pramuka itu kayaknya semua urusan jadi ikut ya kita kayak jadi mulai peningkatan sumber daya manusianya, peningkatan pembinanya, kemudian kepeduliannya, termasuk kita kemarin di masa-masanya Covid. Orang lain Covid itu tidak beraktivitas, tapi kalau pramuka itu justru kemarin, kita yang kewalahan Bang Iwan. Karena kemarin kan yang waktu apa tuh nyemprot desinfektan tuh. Dulu kan kalau mau minta semprot mau cepat telepon ke pramuka. Nah, itu kan fakta Bang Ali kayak gitu. Dan kemudian lagi ada lagi tuh kalau misalkan ada pergantian kepala dinas. Itu lucu nih, cerita lucu. Tiba-tiba nanti ada kegiatan harus menggunakan baju pramuka. Yang itu tanya sama Ali. Ini kan kayaknya mindsetnya orang tuh sudah tahu Bang Ali itu memang sudah kepramukaan banget lah gitu, bahasa anak muda wayang gitu. Ya itu tadi mungkin karena saya berkecimpung di pramuka tuh sejak saya SD. Jadi banyak teman, banyak kawan-kawan kuliah yang memang bekerja, yang mereka memang tahu aktivitas saya, memang saya konsisten di kepramukaan. Jadi memang gitulah aktivitas pramuka. Memang kalau kita lihat, ya pernah saya ditanya oleh atasan saya dulu, bentar-bentar saya izin pramuka, saya izin pramuka. Kapan sih selesai aja pramukamu? Jadi saya bilang tuh gini, sampai akhir menutup mata.
Jadi Bang Ali ke pramukaan, kemudian selain ke pramukaan kan itu pemuda. Kemudian bagaimana dengan organisasi hubungan dengan KNPI Ya, betul. tadi dengan Kormi kan tadi sekilas Bang Ali udah sampaikan termasuk dengan KONI kan. Ya. Karena KNPI juga dia fokus juga ke kepemudaan nih, organisasi kepemudaan gitu. Gimana tuh Bang Ali? Kalau di kepemudaan memang salah satu mitra kerja kami selain Pramuka KNPI. KNPI. Jadi KNPI ini salah satu mitra yang juga kita fasilitasi kegiatannya. Kita fasilitasi kegiatannya sama seperti Pramuka. Jadi seluruh kegiatan KNPI ini kita fasilitasi. Baik kegiatan KNPI yang di kabupaten maupun yang di kecamatan, semuanya kita fasilitasi. Seluruh kegiatan-kegiatannya itu kita bantu. Kemudian memang selama ini kita memang ya kembali ke tadi, saya tidak memutus komunikasi. Saya komunikasi dengan para pemimpin pengurus KNPI itu lancar, baik WA maupun telepon dan sebagainya. Kita semuanya kita komunikasikan apa yang mereka tanpa harus ada kayak model acara resmi gitu Bang. Misalkan ada musyawarah atau kongres gitu kan. Jadi kayaknya Bang Ali bermainnya bukan seperti itu sekarang. Saya memang saya kapan saja komunikasi saya bangun. Saya juga kadang-kadang menghubungi teman-teman juga mohon maaf kadang-kadang malam komunikasi supaya itu tadi tidak ada hal yang tertunda bagi saya sih sebenarnya. Betul sekali. Jadi beberapa kegiatan KNPI itu udah kita fasilitasi semua. Kemudian apa yang mereka inginkan, yang mereka programkan kita arahkan seperti ini dan mereka mau kita lakukan bersama. Iya. Jadi luar biasa sekali. Jadi Bang Ali dari semua unsur tadi sisi keolahragaannya, kemudian juga proses di depan tadi tugas pokok dan fungsi dan sekarang di kepemudaan ini semua jalan dan saya sih memang berharap Bang Ali kita kan tidak jumawa. Betul. Apa yang Bang Ali lakukan adalah ikhtiar, kemudian juga ini menjadi sebuah amanah yang Bang Ali jalankan sebagai bekal mungkin gitu kan, amal jariah yang memang Bang Ali dedikasikan. Ini sekarang aku ibarat saya sekarang mendedikasikan diri untuk masyarakat Kutai Kartanegara, terlebih untuk teman-teman kita para pemuda kan seperti itu Bang Ali. Bang Ali ini masyarakat dan pendengar, saya kasih bocoran ya karena tadi sempat kebocoran juga kayak gitu kan. Kenapa jadi Bang Ali ini hobi di olahraga? Ternyata beliau dulu adalah mantan atlet sepak takraw. Kalau urusan kepemudaan, memang tadi di urusan kepramukaan beliau dari sekolah sudah hobi di situ. Dan inilah titik tertinggi ya Bang Ali. Titik tertingginya Bang Ali di pencapaian dengan usia ya saya kategorikan sih sangat masih muda, mungkin di antara beberapa kepala OPD yang mungkin levelannya nih hampir. Bang Ali, setelah termen ketiga saya akan membutuhkan sebuah wejangan, kemudian sebuah motivasi sedikit dari Bang Ali, mungkin untuk diri saya pribadi, teman-teman pendengar kita, teman-teman pemuda, kemudian teman-teman yang bergelut di komunitas, mungkin yang bisa mendengar siaran ini dan nanti juga bisa menonton diskusi kita melalui Facebook. Apa yang ingin Bang Ali sampaikan sebagai closing statement malam hari ini Bang Ali? Boleh. Jadi prinsipnya pertama tadi yang saya bilang, kita tidak boleh menunda pekerjaan. Tidak boleh menunda pekerjaan, siap. Karena kalau menunda pekerjaan, yakin pekerjaan yang lain sudah akan menunggu. Itu salah satu resep saya. Kemudian yang kedua, komitmen. Kita komitmen melakukan, kalau memang kita mau melakukan perubahan, kita dari kita sendiri melakukan perubahan itu. Komitmen itu selalu kita tunjukkan kepada kawan-kawan. Artinya tidak hanya kita, jika kita menjadi pemimpin, tidak hanya kita menekan bawahan, tapi kita juga melakukan komitmen itu. Itu penting. Seperti kita mau meningkatkan PAD, kita juga harus komitmen dengan seperti itu. Nah kemudian yang terpenting lagi sekarang ini adalah keterbukaan terhadap apa yang menjadi program kita. Ini harus sampai kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang akan menjadi sasaran. Tidak lepas dari rensera lah kayak gitu. Betul. Ini harus kita juga kan. Betul. Jadi ini harus disampaikan dengan baik, dengan jelas kepada orang yang menjadi sasaran kita. Bagi saya itu yang penting. Kalau kita segalanya sesuatu sudah kita terbuka, transparan, kemudian kita komitmen dengan apa yang menjadi program kita, yang menjadi tujuan kita, kemudian juga kita komunikasinya lancar, saya rasa semuanya akan berjalan semuanya dengan baik. Berjalan dengan lancar. Pro dan kontra itu lumrah. Itu lumrah lah, biasalah. Memang semua orang pasti ingin menghendaki sesuatu yang nyaman. Yang nyaman kayak gitu. Bilang Pak Bupati itu kadang-kadang kita melakukan perubahan itu sulit. Tapi kalau kita lakukan itu bisa, saya yakin itu bisa. Apa catatan ke Pak Bupati itu kan merubah mindset. Merubah mindset. Sulit memang. Sulit, tapi bisa. Tapi ya kita harus siap dengan resistensi yang lain seperti itu.
Saya yakin seperti itulah. Untuk pemuda-pemuda nih ada pesan-pesan khusus nih Bang Ali. Pesan khusus kami tetap semangat para pemuda Kutai Kartanegara. Ya, kemudian IKN ini bukan isu, IKN ini bukan wacana, IKN ini udah di depan mata. Ya. Jadi para pemuda kita berubahlah mindsetnya untuk tidak selalu menggantungkan diri kepada keluarga atau kepada cita-citanya hanya kepada pegawai negeri sipil, tapi mulailah berubah mindsetnya menjadi seorang wirausaha. Wirausahawan. Karena kalau sudah IKN ini banyak peluang usaha yang akan terbuka, peluang kerjaan akan terbuka, tentunya akan mencari orang-orang yang mempunyai semangat wirausaha yang tinggi, punya skill juga gitu. Ya, itu yang harus dimiliki kita, karena kalau kita tidak siap dengan perubahan itu, maka kita akan menjadi orang yang terbelakang di IKN. Iya, betul sekali. Ya. Bang Ali, terima kasih banyak nih Bang Ali. Hampir 60 menit kita berdiskusi malam hari ini berkesahan, dan serasa memang sebenarnya kurang, tapi mudah-mudahan nanti di lain waktu, karena saya anggap Dispora juga sampai sejauh ini tadi seperti yang saya katakan, bukan jumawa, bukan memuji-muji, tapi fakta dan realitanya memang Dispora sekarang nih grafiknya lagi naik-naiknya nih kayak gitu kan. Mudah-mudahan di bawah kekompakan timnya Bang Ali di Dispora ini selalu solid, dan kita yang para pemuda-pemuda ini kan merasa nyaman nih untuk berbuat, berkompetisi, berkegiatan. Kayaknya arahnya sudah mulai benar nih kayak gitu. Bismillah. Saya juga minta dukungan seluruh insan olahraga, pelaku olahraga maupun pelaku bisnis olahraga. Karena ternyata sudah ada pelaku bisnis olahraga seperti itu tumbuh di Tenggarong. Betul. Ada EO yang sering melaksanakan event olahraga. Kami minta dukungan itu, kemudian kami minta dukungan kawan-kawan organisasi pemuda. Sama-samalah kita memajukan Kutai Kartanegara ini. Amin. Kemudian sama-samalah kita membangun generasi muda kita ini untuk siap membesarkan nama besar Kutai Kartanegara, kemudian mengharumkan nama besar Kutai Kartanegara, tentunya mendukung program pemerintah kita. Siap, terima kasih banyak Bang Ali, dan sekali lagi terima kasih. Saya harus menyimpulkan diskusi kita malam hari dengan nama resmi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai narasumber kita malam hari, Bapak Aji Ali Husni, yang malam hari sudah berkesempatan hadir. Insya Allah Bang Ali, apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Sebentar lagi kita akan berganti tahun, dan Dispora juga tetap semangat. Bang Ali juga selalu sehat. Amin. Dengan teman-temannya. Amin. Semoga apa yang Bang Ali kerjakan bersama teman-teman ini akan mendapat ridho dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak Bang Ali. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, dan insyaallah kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Pendengar Radio Suara Kalpataru FM, demikian tadi kita sudah bersama-sama menikmati program podcast Bantai Aja Bincang Santai untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 10 di bulan Oktober 2022, bersama Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Aji Ali Husni. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Anda bisa menonton acara diskusi kami melalui Facebook Radio Suara Kalpataru FM atau melalui streaming yang kami sebar untuk Anda di media sosial. Terima kasih banyak. Saya Iwan Martipala. Selamat malam. Assalamualaikum. Sampai jumpa. You are listening 107.8 Radio, the best community radio in Kutai Kartanegara. Accompany your activity through the day. Keep listening 107.8 SK Radio. Radionya Eta.